Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda? Kita ingat ya, 9 Desember 2015 yang lalu, sebagian besar di antara Anda, termasuk saya, menggunakan hak pilih kita untuk memilih calon kepala daerah, apakah itu di tingkatan kota maupun kabupaten dan juga provinsi. Ini kemarin baru 264 saja, masih ada beberapa kota dan wilayah lain ya ke depannya. Dan kalau saya teringat, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, saya coba kutip di sini, dari surat An-Nisa, surat keempat itu ayat 144. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Nah, tapi sekarang kalau kita dihadapkan, ini ada loh, calon pemimpin yang cerdas, yang adil, yang berani, yang sehat walafiat insya Allah, tapi bukan dari kaum kita. Nah, bagaimana sikap kita sebaiknya? Kita akan bahas mengenai Islam dan negara, tentunya masih bersama dengan Profesor Dr. Said Akil Siroj dalam Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, kali ini saya ingin bertanya mengenai kedudukan Islam sebagai agama yang memang mayoritas penduduk masyarakatnya menganut agama tersebut, tapi juga dalam tatanan kehidupan bernegara. Kenapa enggak negara kita, Indonesia yang kita cintai ini, mengadopsi hukum-hukum Islam dalam menjalankan pemerintahannya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jauh sebelum kita menjawab pertanyaan khusus tentang Indonesia, saya ingin menarik ke belakang, yaitu ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke kota Yathrib, di Mekah 13 tahun, dapat pengikut hanya 120 orang. 13 tahun, dapat sahabat hanya 120 orang. Malah pernah mencoba ke Taif, malah dilempari batu, berdarah-darah Rasulullah. Akhirnya beliau hijrah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Kota itu dinamakan kota Yathrib karena memang yang membangun kota itu seseorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlit bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh. Namanya Yathrib, maka kotanya dinamakan kota Yathrib. Nabi Muhammad masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang majmuk, yang plural. Ada muslim pendatang yang disebut muhajirin, ada muslim pribumi yang disebut ansor, ada dua suku, Aus dan Khazraj, ada non muslim Yahudi, 3 suku, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, nama sukunya itu dari Yahudi. Setelah Nabi melihat kenyataan seperti itu, dan sudah barang tentu setelah musyawarah berpikir panjang-panjang, merenung ya, Nabi memutuskan begini bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Apa artinya? Muslim pendatang, muslim pribumi dari Yathrib, Yahudi non-muslim, asalkan tabi'ahum, lahiqa bihim, jahada ma'hum, membangun visi misi yang sama, cita-cita sama, garis jihadnya sama. Sesungguhnya mereka itu semua umat yang sama. Artinya, Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah mencoba dan berhasil membangun sebuah konstitusi modern. Konstitusi yang tidak berlandaskan agama dan konstitusi yang tidak berlandaskan etnik. Nabi tidak pernah mengatakan negara Islam, memproklamirkan berdiri negara Islam, dan Nabi tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Arab. Kenapa? Di dalam penduduk kota Yathrib ada muslim, ada non-muslim. Di dalam penduduk kota Yathrib ada Arab dan non-Arab. Maka namanya, negaranya dinamakan Madinah.
dari kata tamadun, civilized. Apa tuh, Pak? Jadi platformnya Nabi itu bukan agama dan bukan suku, tapi kebenaran. Kebenaran. Hak azasi, hukum seadil-adilnya, tidak pandang bulu non-muslim, muslim atau non-muslim, pribumi atau pendatang, seadil-adilnya. Hak dan kewajiban sama, di mata hukum sama. Itu namanya Madinah. Jadi saya bertanggung jawab. Ini saya ngomong bertanggung jawab ini. Ya. Bertanggung jawab dunia akhirat. Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Nabi tidak pernah mendirikan negara Arab. Negara Madinah, mutamaddin, madani, yang berperadaban, berbudaya. Asal maknanya gitu. Terus agama bagaimana? Agama diamalkan, bukan dikonstitusikan. Agama diamalkan. Sholat, puasa, umroh, haji, zakat, Jalankan. akhlak yang baik. Nah, semua nilai-nilai itu semua itu tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Kalau kita memperjuangkan agar masyarakat tidak ada yang miskin, masyarakat cerdas, Islam itu walaupun bukan negara Islam namanya, daripada ini namanya negara Islam, tapi ternyata pejabatnya banyak yang korupsi, ternyata kriminal meningkat, ternyata pemerkosaan narkoba, meningkat, malu dong Islamnya. Iya. Apalagi selalu kalahan, sepak bolanya kalah, ininya kalah, main apa aja kalah. Negara Islam kalahan, Nggak ada yang bisa dibanggakan. nggak dibanggakan. Satu. Kedua, kalau sudah atas nama negara itu agama menjadikan konstitusi resmi negara, maka pemerintahnya gampang-gampang, mudah sekali memperalat agama untuk memberangus oposisi. Misalkan saya presiden negara Islam, Ya. terus Anda gerakan oposisi. Ya. Wah, itu melawan pemerintah Islam, berarti melawan Islam, berarti kafir, berarti harus dibunuh. Gitu kesana jadinya. Serem banget itu. Menyeramkan itu. Ketika ada yang mengkritik pemerintah Islam, berarti mengkritik Islam, berarti kafir. Padahal politik, bukan masalah agama. Dan ini terjadi di sepanjang sejarah ketika negara menjadikan agama dijadikan konstitusi legal formal negara. Negara adalah untuk agama, bukannya agama untuk negara. Oleh sebab itu, Islam memang harus untuk diamalkan, bukan untuk dikonstitusionalkan, bukan untuk diundang-undangkan. Baik, kita akan sambung lagi tentunya masih dalam risalah mengenai Islam dan negara setelah yang satu ini. Masih membahas mengenai Islam dan negara. Kali ini adalah mengenai pemimpinnya. Saya ingat kalau nggak salah di zaman Nabi, itu justru malah yang jadi pemimpin negara itu mereka-mereka yang juga pemuka agama, pemimpin agama. Tapi kan kalau di negara kita memang tidak demikian. Tapi sekarang begini, mungkin bukan masalah pemimpin agama, tapi kalau sekiranya kita dihadapkan pada pilihan antara pemimpin yang punya track record baik, tapi berbeda agama, dengan pemimpin yang tidak jelas track recordnya atau bahkan punya reputasi yang buruk tapi satu iman. Kira-kira tuh di hadapan seperti itu bagaimana tuh, Pak? Nah, ini harus berpulang berdasarkan kepada kemaslahatan yang lebih besar. Secara kepentingan besar, keperluan lebih besar rakyat bangsa, yang kita cari apa? Pemimpin yang adil. Ya. Secara pribadi saudara saya Muslim, secara pribadi. Tapi yang kalau sudah memilih pemimpin, platformnya adalah keadilan dan kemampuan. Nah, kata Sayyidina Ali, sahabat Ali mengatakan, pemimpin non-Muslim yang adil lebih baik daripada pemimpin Muslim tapi zalim. Oh begitu kata Sayyidina Ali. Ya, begitu pula Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian juga. Kalau ada pemimpin non-Muslim adil, pasti rakyat yang Muslimnya akan mendapatkan pelayanan yang adil dong. Dia adil kok. Pemimpinnya non-Muslim. Ya. Rakyatnya ada Muslim, ada non-Muslim. Yang Muslim pun akan mendapatkan keadilannya. Bukan malah nanti kayak dibatasi atau
Ya namanya nggak adil kalau gitu. Iya, iya. Kalau itu namanya nggak adil. Tapi kan yang beredar itu Pak Said, seringkali Nah, itu. ada persepsi bahwa nanti masjid jadinya sudah tidak boleh berkembang lagi. Ya namanya tidak adil namanya kalau gitu. Pemimpin non muslim yang adil, itu akan mendapatkan, akan memberlakukan dengan keadilan terhadap yang muslim. Tapi pemimpin yang zalim, muslim, rakyatnya akan menerima akibat kezolimannya. Muslim dan non-muslim akan mendapatkan kezolimannya. Akan merasakan kezolimannya. Tapi kalau nggak salah ada salah satu ayat itu yang menyebutkan La bahwa yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Nah, iya betul. Janganlah orang yang beriman, orang mukmin memilih pemimpin yang bukan yang kafir gitu. Ya, itu masih ada syarat dong. Itu kan aturan umumnya begitu. Syaratnya orang jadi pemimpin, mukmin, adil, layak. Kalau mau bahasa Arab nih, syaratnya pemimpin. Ya. Ayyakuna aliman, berilmu, cerdas. Ya. Adilan, adil. Syuja'an, berani. Zahidan, bersih. Bersih, tidak ada ambis tidak ada tamak rakus. Yang terakhir, salim al-jism, sehat fisiknya. Itu dalam fikih siasat itu, fikih politik seperti itu. Jadi orang mukmin pilihlah pemimpin yang mukmin, tapi dengan syarat yang ini. Ya kalau ada pemimpin muslim tapi tidak memenuhi syarat adil, tidak memenuhi syarat keilmuan atau namanya cerdas atau kurang berani, lebih baik kita cari pemimpin yang non muslim memenuhi syarat tadi. 5 itu tadi. Ya 5 tadi. Itu namanya fikih siasat. Nah oleh karena itu ayat yang satu lagi yang lebih tegas, yang lebih jelas lagi, yang banyak orang mengeluarkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, maka orang itu kafir. Nah, hukum Allah itu bagaimana arti hukum Allah? Hukum Allah itu artinya apapun yang kita jalankan, ketika kita jalankan demi keadilan, demi rakyat, demi itu sudah hukum Allah. Kalau ada pemimpin adil yang sudah sesuai dengan Allah, aturan Allah. Kalau ada pemimpin memikirkan rakyatnya supaya jangan miskin, sejahtera, kemudian memikirkan rakyatnya supaya cerdas, supaya sehat, maka rumah sakit dibangun, transportasi dibangun, pertanian dibangun, kaum buruh, nelayan, grassroots ditingkatkan maishahnya ekonominya. Islami betul. Ya. Jadi jangan sampai menjual Allah untuk kepentingan kita. Allah dijual untuk kepentingan kita. Tapi agama itu diturunkan dari Allah untuk kita, agar kita hidup baik, bermasyarakat baik, beraturan, berakhlak. Jangan sampai menjual Allah atau agama. Nanti kalau kita salah, kembalinya takdir Allah. Jadi Allah juga yang salah jadinya. Kambing hitamnya Allah jadinya. Nah, ini yang banyak orang tidak mengerti. Oleh karena itu pada kesimpulannya adalah nilai-nilainya agama, bukan legal formalitasnya agama. Manusia adalah jati dirinya, bukan penampilan lahirnya. Maknanya, bukan redaksinya. Perilakunya, bukan ucapannya. Kan gitu. Agama juga begitu. Bukan legal formalnya, tapi apa yang ada di tengah-tengah masyarakat tuh ada semangat agama apa tidak. Saya pernah ke Australia. Muter-muter di bulan Ramadan itu. Ada 10 hari. Kalau di sana gimana sih, Pak? Ya. Suatu ketika HP saya tertinggal di taksi. Itu supir taksi mengembalikan HP saya ke hotel. Dia yang upaya untuk usaha sampai bisa ketemu Bapak lagi. Betul. Ya, terjadi pada saya. Itu bukan negara negara Islam. Dan yang melakukan juga bukan non-muslim. Jadi ya syukur ada orang namanya Muhammad Abdullah, perilakunya baik seperti Nabi Muhammad. Itu luar biasa, namanya lahir batin namanya. Hafal Quran atau tahu tentang Quran dan diamalkan. Bangun masjid atau menjadi pengurus masjid, tapi juga hatinya terbangun hatinya. Bukan hanya masjidnya yang dibangun. Dan seterusnya. Tapi saatnya pilih salah satunya, penting mana lahir dan yang substansi. Ya penting yang substansi daripada penampilan lahir. Bersan sudah mendengarkan
pencerahan dari Pak Said bahwa kita harus memilih pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang sekedar mukmin. Tapi kalau memang ada orang mukmin yang memang adil, tentu alangkah lebih baiknya. Nah, semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita, karena kita tahu nih ke depan ini kita punya tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Makin seru kan bincang-bincang kita? Jangan kemana-mana, karena Risalah akan segera kembali lagi. DNet. Pak, masih tertarik deh mendengar cerita pada saat zaman Nabi berdakwah dan juga akhirnya Madinah yang kita tahu dulu kan sebelumnya penduduknya belum banyak gitu yang Muslim, ada Yahudi dan lain sebagainya, sampai akhirnya kok mereka bisa hidup baik semuanya di sana. Itu gimana tuh ceritanya, Pak? Karena betul-betul menegakkan semangat tamadun tadi. Suatu ketika ada seorang sahabat membunuh Yahudi di pasar. Nabi marah besar dengan mengeluarkan statement yang keras. Man qatala dzimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim akan berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya nggak akan selamat dunia akhirat dia. Kalau orang berurusan dengan saya. Jadi Nabi sangat memprotek seluruh penduduk kota Yathrib yang kemudian menjadi nama Madinah terhadap siapapun. Yang benar akan dilindungi, yang salah akan dihukum. Terlepas apapun keyakinannya. Suatu ketika ada maling, perempuan malingnya. Pagi-pagi Usamah bin Zaid bin Haritha lapor. Rasulullah ada maling tuh, saya tangkap di sel perempuan. Ternyata anaknya sahabat besar. Anaknya sahabat Utsman bin Maz'un. Itu sahabat Nabi? Iya, dan besar, artinya sahabat terhormat itu. Iya, iya. Terus gimana tuh? Berkata Nabi, jadi gimana? Dilepas saja ya. Mengingat sahabat hubungan baik. Ya, bapaknya, apa jawaban Nabi itu? Keluarga. Wallahi ya Usamah, lau saraqat Fatimah binti la qata'tu yadaha. Demi Allah Usamah, seandainya maling yang kamu tangkap itu anak kandung saya Fatimah, bawa sini, saya akan motong tangannya. Nabi sampai mengatakan seperti itu. Tamadun namanya. Film tamadun. Bukan karena agama, bukan karena suku. Karena kebenaran kan. Dan juga menjunjung tinggi keadilan itu. Keadilan. Setiap Jumat, pesan Nabi apa? Setiap khutbah Jumat. Wala udwana illa ala zalimin. Ini setiap khutbah Jumat sekarang juga baca itu tuh. Setiap khutbah sekarang, Jumat sekarang artinya juga. apa sih, Pak? Lah itu artinya barangkali banyak yang nggak tahu atau itu sekedar dihafal di lisan ya. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang zalim, yang melanggar hukum, melanggar undang-undang. Itu musuh kita. Perampok, pembunuh, pencuri, pengedar narkoba, koruptor, teroris. Itu yang boleh kita jadikan alasan permusuhan. Kalau hanya sekedar beda agama, beda suku, nggak boleh dimusuhi. Nggak boleh dimusuhi. Nggak boleh. Wah itu musuh saya itu Cina itu. Nggak boleh. Cuma ciptaan Allah kok Cina itu. Betul, iya. Wah itu musuh saya Katolik itu nggak boleh. Selama orang itu baik-baik. Kecuali yang zalim lah pokoknya. Atau yang memusuhi kita gitu Ya. ya, memerangi kita. Makanya pada kesempatan wukuf di Arafah Rasulullah haji. Hanya cuma sekali. Iya, sekali, betul. Sekali. Jatuhnya panjang, pesannya itu panjang. Hari Jumat jatuhnya tuh ya, Ya, Pak, hari Jumat. Yang paling penting ini yang paling penting. Ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan wahai umat Islam. Bukan wahai orang Arab. Wahai manusia. Apapun agamanya dan dari manapun sukunya. Tapi sekarang begini Pak Ya. Said, kalau sekiranya kita melihat, mengetahui pemimpin kita ini zolim. Nah, apa nih yang kita harus lakukan? Jihad yang paling utama adalah kalimatu haqqin amama imamin jair. Katakan kebenaran, sampaikan kebenaran kepada imam yang zalim. Tidak takut dan tidak segan. Tidak tidak bisa dirayu lah, tidak bisa disuap atau diancam, nggak takut. Itu jihad yang paling utama. Baik. Nah, saya ya atau kita orang NU sangat mengidolakan almarhum Gus Dur. Ketika Gus Dur selalu berbicara melawan kezaliman, melawan
kerusakan-kerusakan, siapapun yang dianggap oleh Gus Dur itu zalim akan dikritik langsung oleh Gus Dur. Baik sebelum jadi presiden maupun sedang jadi presiden kan sering kritik pejabat-pejabat. Iya, iya. Sehingga Gus Dur katakan nggak pernah kaya, nggak pernah senang hidupnya. Seandainya sedikit saja menjilat-jilat pemerintah waktu itu, sudah kaya Gus Dur. Mobilnya udah Mercy barangkali. Gus Dur hidup dengan sederhana, pas-pasan. Orang yang segitu pinternya, segitu jeniusnya. Karena apa? Kalimatul haqqin amama imamin ja'ir. Berani mengatakan kebenaran di depan imam yang pemimpin yang zalim. Gus Dur walaupun jadi presiden dengan 23 bulan, Banyak banyak untuk bangsa. Betul. Ada tuh kalau nggak salah apa semacam quotes-nya lah ya dari Gus Dur. Pokoknya kalau kita selalu mengedepankan perbuatan baik, orang sampai sudah tidak akan menanyakan lagi apa agamamu. Betul, gitu. ya. Begitu ya. Ya, itu bukan Gus Dur, itu Sufi namanya, bahasanya orang Sufi. Iya, tapi Seorang- Gus Dur sering mengatakan ya, itu untuk ya, mengingatkan kita Ya. kembali gitu ya. Karena seringkali kita kan suka mengedepankan nama agama-agama, Ya, tapi nah. tanpa mengerti atau memahami esensi sebenarnya dalam kehidupan beragama yang benar seperti apa gitu ya Pak Said. Fala tatluban lil mar'i dinan fa innahu yasuddu 'anil wasl wathiqi wa innama. Bedanya juga ini. Kamu jangan mencari orang, jangan bertanya pada seorang agamanya apa. Nanti kamu akan sempit dalam mencari teman. Tapi yang harus kita cari adalah orang yang baik, yang punya akhlak baik. Pinggirkan dulu agamanya apa, nanti akan mendapatkan teman-teman yang baik. Insya Allah. Itu ada dalilnya seperti itu. Itu kan perkataannya orang sufi itu. Ini sangat menarik loh bincang-bincang kita hari ini. Tidak hanya mungkin kita tadi bicara mengenai masalah pemimpin, yang kita tahu bahwa setiap manusia ini kan adalah pemimpin juga atas Ya. dirinya sendiri Ya. gitu. Dan tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad saja tidak pernah juga menyatakan bahwa negara Islam atau negara Arab tidak ada itu Nah, ya Pak ya. Said ya. Di Negara Al-Quran pun Madinah. negara Madinah. Bahkan di Al-Quran memang Tidak tidak ada ada. pernah disebutkan hal Tidak seperti ada itu ya. satu kali pun, satu kata pun lapal yang artinya negara Islam. Itu nggak ada itu di Quran. Jadi penting bagi kita untuk akan memilih pemimpin, itu jelas harus yang cerdas, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani, pemimpin yang bersih dan juga sehat fisik, jasmani dan rohani. Pak, terima kasih loh Pak pencerahannya. Dan juga satu hal lagi yang tadi terpenting di awal Pak Said ini saya coba mengingatkan Anda kembali bahwa Islam ini adalah bukan untuk dikonstitusionalkan, tapi adalah Islam untuk kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi ya di episode mendatang, tentunya dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.